Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental. Ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi. Bukan persoalan siap menang siap kalah ya. Semua orang tahu bahwa dalam proses kontestasi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Iya. Itu pasti nggak ada menang dua itu. Iya. Pasti pemenang satu. Pasti ya? pemenang itu satu atau paling ya draw nanti diulang. Tapi ketika proses diduga tidak kredibel ya. Kemudian itu kan berdampak pada hasilnya. Hasilnya apakah ini legitimate? Nah, dugaan-dugaan itu nggak usah kita risaukan. Itu ayo kita bongkar di MK. Kita punya alat yang namanya Mahkamah Konstitusi. Ya kita gunakan. Iya. Kita gunakan. Tadi saya mungkin mengkoreksi sedikit apa yang disampaikan Pak Yusuf. Misalnya Nasdem dan PKS sudah full. Mungkin bisa saya sedikit koreksi bahwa memang Pak Surya Paloh mengucapkan menerima hasil. Tapi di sisi lain juga mendukung langkah Amin, begitu juga PKS, mendukung langkah Amin yang membawa adanya dugaan kecurangan dan problematika hukum lainnya dalam proses pemilihan yang begitu luar biasa. Bahkan kami menduga ini sudah memenuhi unsur sistematis, terstruktur, dan masif. Nah, oke, ayo kita hormati, kita jalankan proses itu. Bahwa nanti bagaimana hasilnya, ya kita tunggu saja hasilnya. Toh MK nanti bisa ada proses hukum yang berjalan di situ, ada proses pengadilan yang nantinya apakah MK nanti misalnya menemukan seperti dugaan yang kami punya dengan data-data yang kami bawa. Dan tadi pagi Pak Yusuf, tim hukum Amin sudah resmi mendaftarkan adanya dugaan kecurangan dan praktek dalam proses pemilu ini ke MK resmi. Dan saya dengar juga pasangan Ganjar Mahfud juga akan atau menggugat hasil ini. Artinya apa? Kita Amin ini diperkuat dengan temuan yang dimiliki oleh pasangan Ganjar Mahfud. Ya. Artinya ini saya rasa ini bukan sekedar tidak siap kalah gitu. Tidak siap kalah. Bahwa dalam kompetisi saya sebagai caleg, saya kalah it doesn't matter sama sekali. Proses sudah kita jalankan karena di sebuah kompetisi apapun pasti ada pemenang, tapi ada yang kalah. Ya. Tapi bagaimana Pak Yusuf mungkin ingat dulu Mike Tyson ketika melawan Evander Holyfield. Di situ ada praktek kecurangan, yaitu menggigit. Apa yang terjadi? Didis kan? Jadi bukan serta-merta soal kalah, menang. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Anies, ketika dalam proses pemilihan, di mana di sini adalah hak rakyat untuk memilih pemimpin. Kemudian prosesnya kita mengabaikan etika, kita mengabaikan kredibilitas dalam penyelenggaraan ini. Apa yang terjadi? Dipertanyakan legitimasinya. Ketika pemimpin terpilih kemudian dianggap oleh tidak sedikit ini. Kalau pendukung Ganjar 40 juta ya, 40 juta. Kemudian 40 juta ya. Digabung dengan pendukung Ganjar misalnya. 20 ada juta berapa banyak orang itu? 60 jutaan ya, 60 juta. Bahkan mungkin bisa lebih kan dari jumlah itu. Yang artinya tidak menerima ini. Nah, ini bukan soal kalah dan menang, tapi ini soal kita ada temuan di lapangan. Kemudian apa yang terjadi ketika ada temuan ketidakberesan dalam proses pemilu, maka langkahnya bukan dengan membuat keonaran di jalanan, tapi langkahnya ke MK. Jadi ini menurut saya ya langkah konstitusional, bahwa misalnya Pak Surya Paloh atau PKS menyatakan menerima, ini juga hak dan yang harus dihormati. Tapi tadi pagi ketika mendaftarkan ke MK, di situ saksi-saksi dari
koalisi partai dari PKS, dari PKB, ada. Semuanya ada. Oke. Jadi saya jelaskan bahwa ini proses yang memang harus dilalui dan konstitusional. Ayo kita hormati dan kita tunggu nanti berikutnya, apalagi nanti diperkuat dengan tim Ganjar Mahfud bahkan secara khusus P3 sebagai parpol yang akhirnya tidak lolos dan dalam hitungan partainya lolos, ini juga akhirnya mendaftarkan ke KPK rencananya. Menarik ini soal legitimasi ini, Cak. Nah, ini legitimasi bahwa legitimasi bukan persoalan dipilih dan tidak dipilih, tetapi masalah legitimasi. Nah, kalau pemimpin ini nanti legitimasinya dipertanyakan, nah ini akan menjadi masalah besar. Nah ini mungkin ke sana ya, legitimasi ada satu hal temuan bahwa hasil rekapitulasi KPU yang akhirnya pasangan paslon 2 mendapatkan 50,8 ya. Iya. Di survei sebelum pemilu, saya tidak menemukan satupun lembaga survei yang angkanya mencapai itu. Artinya apa? Ini semua lembaga survei salah. Nah, ketika salah berarti ada faktor X yang membuat semua survei ini salah. Bahwa menjelang pemilu ada lembaga-lembaga survei yang memprediksi 02 akan mendapatkan angka 50, sekian. Tapi saya tidak menemukan yang sampai 58. Artinya apa? Ini hampir semua lembaga survei salah memprediksi. Ketika semua salah berarti ada faktor X yang patut dipertanyakan, gitu loh. Oke, jadi yang masalah sirekap kemudian fluktuatif semua gitu kan ya. Nah ini jadi ke sana itu. Apa indikasinya? Sirekap ini harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Saya kemarin sebagai caleg misalnya mendapati angka yang tiba-tiba naik, kemudian tiba-tiba turun, naik, turun, bahkan di Dapil Jakarta 2, itu partai-partai, misalnya partai buruh, itu tiba-tiba angka calegnya itu 100 sekian ribu ya. Caleg lain pun demikian. Ini anggaran negara yang tidak sedikit. Terus kemudian kemarin tiba-tiba sirekap dihentikan atau dimatikan. Ini kan patut dipertanggungjawabkan. Ada apa? What happens? Gitu kan? Nah, termasuk kemarin ada lonjakan yang begitu dahsyat suara PSI, yang akhirnya kritis banyak orang, kemudian ya akhirnya kita temukan PSI tidak lolos. Nah, apakah benar angka PSI seperti itu atau di hasil quick count yang sebelumnya itu rata-rata dua saja gitu? Ya ini, nah dugaan-dugaan inilah yang patut kita pertanyakan dan kita buka semuanya di MK nanti. Bahkan PKB pun mendorong adanya hak angket. Jadi MK berjalan, hak angket berjalan, dan biarkan saja, jangan takut dengan proses itu karena itu hak konstitusional dari Amin maupun dari partai politik. Jadi ini bukan persoalan legowo dan tidak legowo ya, bukan persoalan siap menang siap kalah ya. Semua orang tahu bahwa dalam proses kontestasi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Itu pasti nggak ada menang dua itu. Pasti pemenang satu. Pasti pemenang itu satu atau paling ya draw nanti diulang. Tapi ketika proses diduga tidak kredibel ya. Kemudian itu kan berdampak pada hasilnya. Hasilnya apakah ini legitimate? Nah, dugaan-dugaan itu nggak usah kita risaukan. Itu ayo kita bongkar di MK. Oke, gitu. Siap. Jadi positif ke MK ya. Itu luar biasa. Di MK ada paman. Sudah daftar. Ada paman bagaimana di MK? Sekarang publik, mari kita mempelototi kinerja MK. Kemarin ada praktek yang akhirnya oleh MK dianggap itu pelanggaran. Jangan sampai catatan buruk ini terulang lagi. Dan ini Pak Yusuf, ini adalah bulan-bulan terakhir masa kepemimpinan Pak Jokowi. Ayolah tinggalkan legasi yang terbaik. Jangan sampai Pak Jokowi dicatat sebagai pemimpin yang diduga berperan besar dalam rusaknya demokrasi, kan begitu. Nah, ini ayo kita tunggu hasil proses di MK, kita hormati dan kita pantau bersama-sama. Ya, walaupun ada paman di sana ya. Walaupun ada paman. Semoga koalisi ini masih solid ini. Koalisi solid. Walaupun Surya Paloh sudah menerima, kemudian PKS juga menerima. Tadi pagi ketika mendaftarkan gugatan ke MK, tim yang mendampingi tidak hanya dari PKB saja. Tim PKS lengkap dengan data-data dan saksinya juga. Nasdem juga, dan Nasdem saya tegaskan kembali, Nasdem sangat mendukung langkah
Amin membawa temuan dugaan kecurangan dan lain-lain ini ke MK. Jadi Amin, pasangan Anies Muhaimin yang di belakangnya ada Nasdem, PKB dan PKS solid dalam konteks itu. Bahwa Nasdem atau Pak Surya Paloh mengucapkan selamat itu satu hal, tapi ada langkah konstitusi dan itu mari kita hormati bersama. Dan PKB nanti begitu seluruh tahapan proses selesai pasti akan memberikan selamat kepada siapapun pemenangnya. Kita belum bisa menyebut Pak Prabowo karena proses hukum sedang berlangsung. Baik. Nah, ini ada Puan Banyang juga dari relawan dari relawan Amin. Pak Yusuf. Jadi melihat dinamika pemilu 2024 ini ya sangat luar biasa lah. Mulai dari sisi persiapan di lapangan maupun pada elit-elitnya yang kemudian terus melakukan berbagai kontroversi pro dan kontra yang ada di lapangan maupun yang ada di tingkat elit maupun ada di tingkat pusat itu. Namun demikian ini mudah-mudahan pemilu 2024 ini pemilu yang terakhir di dalam konteks pro kontranya terlalu kencang sekali. Paradoks demokrasi untuk Indonesia ya tahun 2024 ini. Jadi pada saat aktivis 98 itu menjadi bagian dari aktor utama tahun itu, saat itu. Nah sekarang sebagian besar itu aktivis 98 merasa ternodai, merasa dilangkai, merasa dihinakan dan seterusnya lah. Apalagi dengan notabene aktor-aktor yang kemarin ada di 98 itu kebetulan ya menjadi kontestasi di dalam konteks ini. Nah ini yang menjadi kemudian keprihatinan kita bersama. Tapi terlepas dari itu semua bahwa harus ada perbaikan. Harapan kami Anies Muhaimin itu ketika menang 2024 itu nanti akan melakukan perbaikan-perbaikan di dalam demokrasi ini. Tidak ada namanya money politik yang terlalu vulgar atau bahkan mungkin sembunyi-sembunyi, itu bisa dilakukan dengan baik. Artinya itu dengan murni demokrasi. Tapi pada saat sekarang ini Anies Muhaimin itu dianggap masih berproses sekarang ini, ya saya pikir demokrasi yang akan hopeless Pak. Secara sepakat dengan Prof. Ikam. Iya betul. Otoritarian. Iya, itu hopeless karena istilah baru ini. Itu istilah baru dan istilah yang paling canggih Prof. Ikam itu. Ya, civil society-nya sekarang ada lagi. Nah, jadi